Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naira Alisa dengan nomor NPWP 50012310007 dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan EAS pada mata kuliah metode inversi mengenai inversi data anomali gravitasi residual dengan menggunakan tiga metode optimasi, yakni Monte Carlo, simulated annealing, dan juga genetic algorithm. Adapun tujuan dari pekerjaan ini yakni mengestimasi parameter sumber anomali gravitasi berdasarkan dari data observasi yang telah diberikan di soal. Pada parameter yang dicari yakni meliputi amplitudo sumber yakni A, kemudian kedalaman sumber yakni H, posisi horizontal sumber yakni D, faktor bentuk eta, dan juga parameter geometrik Q. Untuk memperoleh parameter model yang paling sesuai dengan data observasi, digunakan nilai RMSE sebagai ukuran kecocokan di antara data pengamatan dan juga data pemodelan. Di mana soalnya sendiri kita diminta untuk mencari 5 nilai parameter dan solusi gravitasi anomali menggunakan metode Monte Carlo, simulated annealing, dan juga genetic algorithm. Kemudian untuk persamaan yang digunakan sendiri yakni digunakan persamaan gravitasi residual seperti yang diberikan pada layar. Kemudian berdasarkan persamaan tersebut dilakukan proses inversi untuk memperoleh parameter model yang paling sesuai dengan data observasi. Di mana untuk alur pengerjaannya sendiri ini dilakukan dimulai dari data observasi yang telah diberikan ini dilakukan forward modeling menggunakan persamaan gravitasi residual, di mana proses inversi ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Kemudian dihitung nilai RMSE sebagai ukuran kecocokan antara data observasi dan juga parameter model. Kemudian proses optimasinya dilakukan dengan menggunakan tiga metode yang berbeda, yakni Monte Carlo, simulated annealing, dan genetic algorithm untuk memperoleh parameter yang paling baik. Setelah proses inversi dilakukan untuk masing-masing metode, kemudian didapatkanlah hasil untuk masing-masing metodenya, di mana untuk metode Monte Carlo sendiri ini digunakan parameter model AH, D, eta, dan juga Q dipilih secara acak dalam rentang yang telah ditentukan. Kemudian setiap kombinasi parameter ini digunakan untuk menghitung respon gravitasi secara teoritis, kemudian dibandingkan dengan data observasi menggunakan nilai RMSE. Model dengan RMSE yang lebih kecil kemudian digunakan sebagai solusi yang paling baik, di mana untuk hasil inversi yang telah dilakukan pada metode Monte Carlo didapatkan hasil parameter model untuk A yakni sebesar 86,686, kemudian parameter model H yakni sebesar 2,681 meter, parameter model D yakni sebesar 34,21 meter, kemudian parameter model eta yakni sebesar 0,256, parameter model Q sebesar 0,718 dengan RMSE yang didapatkan yakni sebesar 1,845 mgal. Dari grafik iterasi terhadap error pada metode Monte Carlo ini terlihat bahwa nilai error ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada awal proses inversi. Bisa dilihat pada layar setelah mendekati iterasi ke 1000, nilai RMSE ini mulai stabil hingga akhir iterasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi terbaik telah ditemukan dan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada iterasi berikutnya. Kemudian pada grafik iterasi terhadap parameter model pada metode Monte Carlo ini dapat dilihat bahwa perubahan parameter model
kelima parameter model ini masih berubah pada awal iterasi karena terjadi proses pencarian solusi yang masih berlangsung. Setelah diperoleh model yang paling sesuai dengan data observasi, nilai parameter menjadi relatif lebih stabil hingga iterasi yang terakhir. Kemudian pada uh, grafik fitting data metode Monte Carlo ini bisa dilihat kurva tersebut mampu mengikuti uh, pola utama anomali gravitasi dengan cukup baik, di mana posisi puncak anomali ini direpresentasikan sekitar 34 meter, dan bentuk kurvanya ini secara umum sudah mengikuti data observasinya, di mana data observasi ini ditunjukkan pada bentuk eh, scatter, kemudian solusi yang terbaiknya ini ditunjukkan pada garis yang berwarna merah. Kemudian lanjut ke metode simulated annealing, di mana metode yang kedua ini berbeda dengan metode Monte Carlo. Metode ini menggunakan konsep temperatur sehingga pada kondisi tertentu itu masih dapat menerima solusi yang lebih buruk. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan solusi terjebak pada minimum lokal, di mana untuk kelima parameter model yang didapatkan dari hasil inversi simulated annealing ini, untuk A sendiri didapatkan sebesar 125,83, untuk parameter model H sebesar 3,62, untuk parameter model D 35,71, parameter model bentuknya 0,12, dan Q-nya sebesar 0,853 dengan RMSE 2,527 mega. Di mana pada grafik iterasi terhadap error untuk metode simulated annealing sendiri, ini nilai errornya mengalami fluktuasi selama proses inversi, di mana hal ini merupakan karakteristik dari simulated annealing sendiri, karena metode ini masih memberikan peluang untuk menerima solusi yang lebih buruk lagi pada temperatur tertentu. Seiring penurunan temperatur, nilai errornya sendiri menjadi lebih stabil. Kemudian pada grafik iterasi terhadap parameter model untuk metode simulated annealing, ini eh, temperatur itu mengalami penurunan secara bertahap selama iterasi. Semakin kecil temperaturnya, maka peluang menerima model yang lebih buruk itu juga semakin kecil, sehingga proses optimasinya itu menjadi lebih selektif. Jadi grafik probabilities menunjukkan bahwa pada beberapa iterasi itu masih terjadi perpindahan menuju ke model yang lainnya, di mana para grafik tersebut masih mengalami perubahan pada awal iterasi yang bisa dilihat pada layar, dan kemudian menjadi lebih stabil setelah temperaturnya itu mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi ini mulai mendekati solusi yang konvergen. Kemudian untuk grafik fittingnya sendiri, ini bisa dilihat bahwa kurva hasil inversi itu mampu mengikuti pola utama anomali gravitasi dan berhasil merepresentasikan posisi puncak anomali di sekitar ketinggian puncak 35 hingga 36 meter. Namun amplitude model ini masih lebih rendah dibandingkan dengan data observasi, sehingga tingkat kecocokannya itu sesuai masih belum sebagus metode Monte Carlo yang tadi. Kemudian dengan menggunakan metode yang ketiga, yakni genetic algorithm, di mana metode ini tuh bekerja berdasarkan konsep evolusi biologis. Jadi setiap individu dalam populasi itu mempresentasikan satu model, dan kemudian dilakukan proses seleksi crossover serta mutasi untuk menghasilkan generasi baru yang lebih baik, di mana didapatkan parameter model untuk hasil inversi dengan metode genetik algorithm sendiri, yakni nilai A sebesar 178,78 dengan H 4,091 meter, D-nya 35,028 meter, etanya 1,037, dan Q-nya 1,219 dengan RMSE-nya yakni 0,59 mega.
di mana bisa dilihat pada grafik iterasi terhadap error, yakni grafik tersebut terlihat bahwa nilai error minimum itu terus mengalami penurunan selama proses optimasi. Artinya, kualitas model semakin baik dari generasi ke generasi. Jadi nilai errornya itu bisa mencapai sekitar 0,59 miligal yang merupakan nilai paling kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dan juga simulated annealing. Sementara itu, kurva average error-nya itu masih mengalami fluktuasi karena dalam populasi masih terdapat model-model yang kualitasnya itu belum sebaik dengan model yang lainnya. Kemudian, di mana pada grafik initial random population ini ditunjukkan bahwa kondisi awal itu masih sebelum proses sebelum awal proses optimasi dilakukan itu sebagian besar kurva masih belum mengikuti pola data observasi. Setelah melalui proses seleksi dan pembentukan generasi baru, model-model tersebut secara bertahap menjadi semakin mendekati data pengamatan. Untuk grafik iterasi terhadap parameter model sendiri, ini pada generasi awal itu masih perubahannya itu masih cukup besar karena model terbaiknya itu masih dicari. Setelah beberapa generasi, nilai parameternya itu mulai stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, pada grafik fitting sendiri ditunjukkan bahwa perbandingan antara data observasi dan data hasil inversi genetik algoritma ini mampu mengikuti bentuk anomali dengan sangat baik ya. Bisa dilihat pada layar, di mana posisi puncak, amplitudo, serta kurva di kedua sisi anomali ini berhasil direpresentasikan dengan cukup baik. Hal ini juga terlihat dari nilai RMSE yang hanya sebesar 0,59 megal. Nah, berdasarkan ketiga metode tersebut, metode genetik algoritma itu menghasilkan nilai RMSE paling kecil yakni sekitar 0,59 mg, di mana Monte Carlo menghasilkan RMSE sebesar 1,845 miligal, sedangkan simulated analytic itu menghasilkan RMSE sebesar 2,527 miligal. Selain memiliki RMSE paling kecil, secara visual kurva hasil inversi genetik algoritma itu juga paling mendekati data observasi ya, bisa dilihat pada grafik fitting yang ada pada layar. Oleh karena itu, pada pengerjaan EAS ini bisa disimpulkan bahwa genetik algoritma itu memberikan hasil inversi yang paling baik. Namun dari segi tingkat kecocokannya dengan data observasi genetik algoritma itu paling bagus dan juga memiliki nilai RMSE paling kecil. Seperti itu. Sekian merupakan mm, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Di sini saya izin meminta maaf terlebih dahulu. Tidak bisa menampilkan dalam bentuk MATLAB-nya karena ada keterbatasan device seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.